Sakir. Salsa Tri Febriani, hadir Bu. Sefaisha Farika, hadir Bu. Rera Radria, hadir Bu. Yodo Prihadananta, hadir Bu. Nadia Ima Justiana, hadir Bu. Aulia Skakinanti, hadir Bu. Baik, hadir semua ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hasil proyek kalian, yaitu pasar digital. Sebentar saya lihat dulu apakah kalian sudah mengumpulkan semuanya. Oke, sudah ya. Sebelum kalian presentasi proyek kalian, kalau sekarang begini dulu, kita akan melakukan ekskripsi. Ayo anak-anak berdiri, Vera. Oke, kalau ibu bilang tepuk 1, kalian harus tepuk tangan sebanyak 1 kali. Kalau ibu bilang tepuk 2, kalian harus tepuk tangan sebanyak 2 kali. Pun kalau ibu bilang tepuk tangan 3, tepuk 3. Oke, mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2. Masih salah, kita ulang ya. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1, 2. Salah. Ayo, fokus ya. Jadi salah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 3. Rera sama Febri masih salah. Kalau ibu bilang tepuk 1, tepuk tangan 1 kali. Kalau ibu bilang tepuk 2, tepuk tangan 2 kali. Oke. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1, 1. Masih salah. Oke, diulang ya. Tepuk 2, tepuk 1, 3. Oke. Silakan duduk. Oke, saya rasa semua sudah fokus. Jadi kita bisa mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kalian mempresentasikan proyek kalian pasar digital ini, ibu akan memberikan kuis. Kuisnya mudah. Kuisnya ini tentang materi pada pertemuan sebelumnya tentang profil teknik peluang usaha dalam bidang desain komunikasi visual. Sebentar ibu kirim ke grup linknya. Sudah ya, tolong buka. Masih 2, itu yang lain. Oke, sudah 6 ya. Mulai kuisnya. Silakan mengerjakan.
hoki. Enggak tuh pakai iya ada topi benar semua. Oke, ini peringkat pertama ada sepak, yang kedua tadi ada saya, kemudian Nadia, yang ketiga ada Aulia. Tepuk tangan. Haji baik Abu ya. Boleh satu. Mana ada A? Oke, karena kalian sudah mengajukan kuis, gimana kuisnya tadi? Gampang atau susah? Oke, kuis itu bertujuan agar kalian tidak lupa dengan materi-materi sebelumnya. Jadi kalian bisa mengingat materi tersebut dalam jangka panjang tanpa melupakan materi yang telah Ibu ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu presentasi hasil proyek kalian, yaitu poster digital. Jadi Ibu akan menunjuk 3 anak untuk presentasi ke depan, mempresentasikan hasil dari poster digital kalian. Ibu akan menggunakan spin wheel untuk menunjuk 3 anak yang akan presentasi. Sebentar ya. Ada Reka, Evi, Aulia, dan Yuda. Oke. Oke, yang pertama presentasi ada Yoga. Yoga bisa maju ke depan untuk mempresentasikan poster digitalnya. Oke, silakan. Ya, perkenalkan saya Reza Santa. Saya akan mempresentasikan hasil tugas poster saya. Ini merupakan poster bola versi Messi yang lolos ke lintas besar. Terus ini menggunakan Photoshop dan juga Photoshop ini kita juga melakukan brush, terus seleksi, terus teks yang minimalis dan juga menggunakan font yang berbeda. Untuk sasarannya sendiri? Untuk sasarannya sendiri untuk teks versi dari penggemar tersebut. Oke, itu tadi presentasi dari Yoga terhadap poster digital buatannya. Untuk teman-teman yang lain ini, adakah pendapat untuk poster digital hasil karya Yoga? Untuk Rera, gimana pendapatnya? Sudah cukup baik. Mungkin saya terganggu sama tulisan yang di bawah sendiri ya. Itu kayaknya kurang sinkron sama desain yang udah bagus, tapi ketambahan sama ya yang bawahnya itu kayak kurang. Menurut Rera ini harus diapakan? Mungkin dijalankan. Oke, Atau mungkin bisa dipindah ke tempat yang lebih bagus lagi. Oke, saya setuju dengan pendapat Rera. Mungkin ini yang di bawah ini mungkin bisa dihilangkan atau mungkin lebih kecil ya Yoga di sini. Ada pendapat yang lain? Oke, kalau tidak ada Yoga boleh duduk. Terima kasih atas presentasinya. Sekarang kita lanjut ke orang kedua yang akan mempresentasikan posternya. Oke, Aulia silakan maju untuk
Terus mempresentasikan hasil karyanya. Oke, silahkan Amelia. Baik teman-teman, di sini saya membuat poster tentang kesetaraan gender. Jadi ini saya mengambil elemennya ini dari Canva karena menurut saya lebih simpel kalau menggunakan aplikasi Canva. Terus di sini saya ingin mengangkat tema kesetaraan gender karena masih banyak yang menyepelekan wanita dengan laki-laki, karena laki-laki dianggap lebih tinggi derajatnya daripada wanita, dan wanita pun masih terbatas dalam di keseharian, di pekerjaan, di pendidikan, seperti itu kan, di pendidikan, terus di pekerjaan, terus dalam mendapatkan upah juga dalam pekerjaan, biasanya wanita itu mendapatkan upah yang lebih sedikit daripada laki-laki, seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Aulia. Kenapa? Karena saya sangat setuju dan saya juga suka tentang tema yang diambil dalam posternya. Untuk Nadia, apakah ada pendapat untuk Aulia tentang hasil karya dari Aulia sendiri? Jadi menurut saya posternya Aulia ini sudah bagus. Terus juga dari elemen-elemennya juga sudah sesuai, sehingga pesan yang ingin disampaikan ini sudah bisa tersampaikan dengan baik. Seperti itu. Oke, bagus pendapat dari Nadia. Saya juga setuju dengan pendapat Nadia bahwa poster yang Aulia buat sudah sebagus mungkin. Mungkin untuk fontnya sendiri ini bisa dikreasikan menjadi font yang lebih apa ya istilahnya agar tidak flat seperti ini, agar tidak terlalu besar. Oke, segitu saja dari saya. Duduk. Selanjutnya kita beralih ke orang ketiga yang akan mempresentasikan hasilnya. Oke, Seta. Ya, maju ya untuk mempresentasikan hasil karya kamu, yaitu poster digital yang telah kamu buat. Saya dari Stefan Indonesia. Oke, bisa dijelaskan kenapa kamu membuat poster ini, temanya dan sasarannya? Jadi saya membuat poster ini untuk memperingati Hari Bumi ya. Selain itu juga karena sekarang tuh kan banyak globalisasi yang membuat bumi itu jadi rusak gitu. Jadi mungkin ini bisa untuk menyadarkan orang-orang agar mau untuk menjaga bumi gitu. Dan targetnya adalah seluruh masyarakat di dunia. Untuk teman-teman yang lain ini adakah pendapat untuk poster digital yang telah Sepa Ica? Untuk Yoda sendiri? Sebenarnya sudah bagus dari segi pewarnaan, tapi mungkin dari font mungkin yang kurang masuk ke dalam sana. Kenapa kok bisa dikatakan kurang masuk? Menurut saya masih sangat berbeda gitu, nggak sesuai pas. Oke, saya setuju dengan pendapat Yoda ya Sepa Ica. Mungkin fontnya itu bisa diganti warna apa itu agar tidak Apa mungkin bisa disamakan dengan warna ini rambutnya Bu? mungkin bisa beralih ke warna yang lain. Atau oranye? Kamu full ini sudah warna hijau. Saya tahu kamu mengambil tema ini dengan tema bumi. Jadi ya sudah bagus untuk pemilihan warna. Namun untuk fontnya sendiri mungkin warnanya bisa diganti warna orange untuk memasuki ini. Jadi diterima? Bisa diterima. Oke, silakan duduk Sepa Ica. Kalian Sepa Ica yang telah mempresentasikan poster digitalnya. Oke, saya rasa cukup presentasi kalian dari tiga anak tersebut. Ibu anggap semuanya sudah bisa membuat
poster digital dan sebagainya. Ibu lihat beragam tema yang kalian sajikan dalam pembuatan poster digital dalam proyek kali ini. Semoga poster digital ini, proyek kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin poster digital ini bisa kalian tambahkan ke portofolio kalian agar berguna untuk pernikah. Baik Bu. Mungkin dari pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang materi profil entrepreneur dan peluang usaha dalam bidang desain komunikasi visual, apakah masih ada yang ditanyakan anak-anak? Saya Bu. Oke, Rera dulu ya. Dalam dunia teknopreneurship, bagaimana sih kita bisa memastikan bahwa inovasi yang kita lakukan itu tetap relevan dengan perkembangan teknologi yang cepat? Apakah ada metode tertentu yang bisa kita gunakan untuk selalu up to date? Oke, ini tentang mengikuti tren ya. Oke, saya jelaskan. Untuk kalian memulai usaha dan menyesuaikan dengan tren yang sekarang lagi rame, itu kalian bisa menggunakan platform TikTok dan Instagram. Saya tahu kalian setiap hari itu buka TikTok, buka Reels. Nah, itu dimanfaatkan untuk mengetahui tren yang sekarang lagi rame. Misal apa gitu. Nah, kalian dari tren tersebut kalian bisa cari peluang apa nih yang kira-kira bisa dilakukan untuk memulai usaha. Jadi benar-benar dimanfaatkan untuk peluang dari media-media sosial yang kalian gunakan. Jangan yang dilihat itu video-video galau, nanti malamnya nangis, itu yang digalauin cowoknya mungkin nggak tahu kalau kalian lagi nangis kan, jadi kalian rugi. Jadi lebih baik itu dimanfaatkan untuk mencari tren-tren yang bisa digunakan untuk menjadi peluang usaha dalam bidang teknopreneurship. Untuk Seva tadi pertanyaannya apa? Saya izin bertanya Bu. Jadi gimana sih cara terbaik untuk memulai usaha di bidang desain grafis jika kita hanya memiliki modal yang terbatas? Apakah ada strategi khusus yang bisa kita terapkan untuk mengurangi resiko dari kegagalan nantinya? Oke, modal terbatas. Kalian kan tadi pertanyaannya memulai usaha desain grafis ya? Ya. Oke, peluang terbatas. Jadi kalian bisa freelance ataupun membuat karya-karya kalian itu mungkin bisa digunakan untuk membuat branding. Jadi dimasukkan ke portfolio dulu, nanti pun juga di-upload di sosmed-sosmed kalian gitu. Atau kalian bisa juga mengikuti lomba di Instagram itu biasanya kan banyak. Jadi kalian bisa mengikuti lomba tersebut dan mendapatkan benefit. Jadi bisa dapat sertifikat. Syukur-syukur kalau kalian menang lomba tersebut dapat benefit uang. Untuk kegagalan sendiri, pasti kalau memulai usaha itu pasti ada kegagalannya. Tapi kalau kalian konsisten dalam menjalani usaha tersebut, dipastikan nantinya juga dapat mencapai tujuan. Oke, bisa diterima Rera sama Seva jawaban dari Ibu? Bisa Bu. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah merefleksi tentang materi yang sudah kita selesaikan, yaitu profil entrepreneurship, peluang usaha dalam bidang desain komunikasi visual. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan sedikit informasi tentang kegiatan atau agenda yang akan kita lakukan pada pertemuan minggu depan, yaitu kita akan mempelajari tentang K3LH. Siapa yang tahu di sini K3LH? Enggak tahu ya. K3LH itu adalah kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Nah, diharapkan kalian nantinya di rumah itu mempelajari sedikit-sedikit ya tentang K3LH tersebut. Jadi pertemuan minggu depan nantinya kita bisa langsung diskusi tentang materi. Baik Bu. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung hari, jamnya juga sudah mau selesai. Jadi itu saja yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan hari ini.
semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa mempersiapkan materi yang sudah saya suruh mempelajari tadi. Oke, mungkin ketua kelas bisa langsung memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, lebih berdoa terlebih dulu, berdoa mulai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas telah memimpin doa sebelum diulang. Mohon maaf bila ada salah kata maupun disengaja dan tidak sengaja. Oke, ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.